Alam katanya. Keren nih. Mana nih yang lainnya emang Ada sih? yang di Kopdar, bagus. Ada Wow. Rosemary juga. Ada Wow. pantun nih ya, boleh ya? Boleh. Jalan-jalan beli sushi. Cakep. Belinya cuma satu. Cakep. Tetap dukung RRQ Hoshi untuk menjadi juara 1. Amin. Wow, keren sekali pantunnya. Wah, kalian kalau misalnya mau salam-salam boleh banget juga tentunya ya. Tapi kita udah masuk ke fase band and pick-nya di Bude Clara dan juga Wawa, di mana dari sisi EVOS SG terbilang masih sama ya pattern bandingnya dari kedua belah tim ini. Tapi kayaknya Kaguranya di respect sih sama RRQ Hoshi di fase banding yang pertama. Wise band. Sebentar, se-wise bandnya mungkin terhadap Kagura. Semahal itukah buat Kagura? Karena memang Akai bisa di-pick sekarang. Cuman chance-nya kita akan bisa melihat Julian yang muncul di EVOS dan bisa jadi dipakai sebagai mid laner juga. RRQ punya Akai Ya. yang bisa nyebrang dengan Sebentar. cepat. Kalau bicara RRQ, Akainya R7 Oh di iya, X-Pilek. bisa R7, bisa Finn, Ya udah ya kan, muter bisa. lagi sekarang. Oh iya, Banyak. kecuali mid sama gold sih. Iya, betul. Iya. Gold paling jarang sih kalau Iya, ngeliat Akai. tapi Xavier kah? Atau Julian sih. Julian kalau- dulu ya, lebih fleksibel ya? Yes, Julian dengan Beatrix lah oke sih. Beatrix Beatrix kan lagi in banget nih Beatrix nih. Iya. Ditambah lagi. Ya lu diangkat Julian karena Wen, champ-nya. hello Wen. Oh iya, Wen. Wen-Wennya dilepas, RRQ dapat nih. Iya, tapi Wen masih belum jadi pilihan, tapi ternyata itu- Beatrix Julian. Wen. Wen. Lemon mau pakai Wen kah? Ini lemon terbang jadinya. Waduh. Pakai Wen. Iya. Lemon Oke, terbang. Saya bayangkan dulu ya lemon beneran ya. Lemonnya Bukan- terbang dari bukan- kursi ya. Dia terbang ya, guys ya. Oke, Julian Beatrix sudah kita bahas tadi, bisa dipick dan diambil ternyata oleh EVOS SG. Tapi- Ada Yves, ada Xavier juga. Yves Wen cakep sih. Wen. Yves Wen cakep. Tapi sabar. Deg-deg sih. Dagdi. Tapi kalau gak ambil Wen sekarang bisa di ban nanti di fase yang kedua kalau mau ambil ya sekarang. Iya, dan menurutku kan nanti jadi bisa junglernya ataupun apanya bisa disimpan terakhir gitu loh. Bisa disimpan tapi Oke. Wen Itu dia, Xavier. Wen Xavier. Bukan Yves Om. Pilihannya pada Xavier mungkin karena ya dia bisa ngibrit juga. Dia ada bisa Mystic Field. Mystic Field-nya ada yes, dan juga dia bisa jaga positioning kan paling jauh nih. Heeh. Xavier kan bisa dari mana-mana ngasih nyumbang Bisa- damage. Nyenggol Patricksnya ya. Betul, kan Beatrix kan pasti main jarak dekat terus-terusan. Dan juga kalau misal kita melihat ada Yves itu bisa dikejar-kejar dengan si Julian. Diudak-udak. Dan Julian tentu tadi di tangan tim juga yang pada bermain. Sekarang memang lagi pusing juga ini Juliannya mau ditaruh mana karena se-fleksibel itu juga. Tapi sama halnya dengan Akai. Sama-sama ngebuka dari hero yang sangat fleksibel. Grok diambil oleh EVOS SG. Yes, Grok ini menempatkan 1,8 detik immobilize-nya lagi tadi ya, karena itu memberikan impact yang cukup signifikan, ditambah lagi positioning Groknya di area line of down tadi nggak bisa diragukan lagi. Ini harus mulai diperhatikan bagi RRQ Hoshi tentunya dengan adanya Grok kembali di sisi tangan EVOS SG. Masuk ke fase binding selanjutnya masih belum terlihat jungler karena memang possibility Akai di area RRQ kemungkinan akan ada dia roamer ataupun EXP. Bisa jadi dari EVOS coba untuk tutup ke arah roamernya atau junglernya ya lagi ya mau. Jungler sih. Junglernya ya. Jungler ya kalau Jungle. EVOS menutup ke jungler karena kemungkinan besar R7 yang pakai Akai. Iya. Fanny. Itu bisa keluar. Kita belum lihat loh Iya, Fanny. Fanny-nya Albert Tetet tapi Uranus. Uranus. Maka Fanny akan keluar. Fanny Yuk. Pani Enak loh bisa ke Beatrix-nya langsung. bisa ke Julian Bisa, langsung bisa juga. banget. Julian juga. enak banget. Nggak ada lock pasti juga. Mhm. Soalnya udah ada Grok, nggak mungkin ada, ya Kufra masih bisa sih. Oh iya betul. Soalnya ini Groknya kan bisa main XP. Bisa Iya. XP, flex Bisa main positioning semuanya ya ini ya dua hero-nya EVOS. Kufra XP juga bisa. Bisa. Bisa kayak tadi itu kan. Cenil. Buat Iya. senggol ya tipis-tipis ya. Buat di XP sendiri. Tapi kalau Kufra XP berarti mereka harus tajam damage-nya itu di jungle sama di mid. Kalau main seperti itu ya. Dan Masha. Man. Ngelihat kekuatan EVOS buat split push, Masha jadi satu hero yang patut buat di-ban sih. Oh ya bicara soal split push ini belum ada hero split nih. Iya belum Tumben ada ya nih. dari dua-duanya ya. Belum Tuh. terlihat. Sebentar, game 1 ada yang bisa split gak? Game 1 nggak ada sih yang split game 1. Lancelot jadi main straight forward tapi Fanny di ban lah. Fanny di ban Bude Clara gak boleh ternyata ya. Aduh, mau lihat Albert pakai Fanny nih, mau terbang-terbang bareng Lemon. Dua-duanya terbang, mau Albert Lemon terbang berdua. Tapi Aduh. ya tanpa adanya Fanny tentu pilihan buat Albert juga masih banyak.
Hero yang bisa mungkin bertahan juga, tapi Poveus ban. Yes, gak mau one-one-nya kena mungkin meskipun memang buat di zaman yang sekarang ya di sini Povius juga bisa kalah dari one-one. Iya. Tapi kalau dengan di ban-nya Povius, kemungkinan Lancelot juga bisa dipakai di sini. Iya. Hero licin yang bisa ke arah belakang tambah hero-nya R7 juga bisa Akai sih. Ini bakal Akai kemana ya Om? Kalau udah ngeliat Kalau Akainya masuk jungle, Chow bisa dipakai sama R7. Oke. Kalau Akainya pakai R7, Lancelot bisa dipakai sama Albert. Itu tergantung dari hero ini nih kayaknya nih sebiji. Nih. Sebiji dari EVOS. Ya, yang mau disembunyiin yang mana nih? Hidden pick it apa nih? Masih belum terlihat dari EVOS AZ, detik sudah mulai Cecil. terlihat dan Cecilian. Lala. Oh, jungler Julian. Baik. Wise pick juga sih Nggak untuk late EXP game ya? insurance-nya. Enggak dong. Motor mana Cecilia? XP. Cecil tengah, Julian Cecil tengah. di Julian XP. Dan XP. Nanti Dropnya junglernya Romer. rahasia. Oh ya bisa. Bisa sih, possible. Nanti muncul apa tiba-tiba ucuk-ucuk kan Ini- belakang. Inilah meta sekarang gitu kan. Yang ngeliat aja pusing gitu. Apalagi coachnya di sana. Mumet, Feel udah sakit pala. Aduh ini apa lagi? Unpredictable ya. Ya sebenar. Biar ini dua pick ini akan ngebuka segalanya sih. Udah mulai coba untuk discuss terlebih dahulu dari RRQ Hoshi, mengingat ini penentuan. Lolita gak sih? Buat nahan Cecil plus Beatrix. Betul. Oh Chow satu. Coba Dan- lagi. Kaja. Ja. Wow. Selamat datang Bung Kaja. Ya, baru dibahas kan siapa nih lagi yang bisa mirip-mirip ya dengan Iya. Franco. Kaja yang terlupakan muncul kali ini, tapi ya dia harus bisa sustain ya, jangan sampai waktu lagi mau nangkep terus tiba-tiba kena bad impact. Iya, itu bisa berabe sih. Dia tinggal manfaatkan potensial rumputan untuk nanti bisa kasih serangan kejutan dan positioning Divine Judgment-nya untuk mengunci hero dari EVOS SG yang pastinya hero-hero importantnya EVOS SG ya. Dan satu hero terakhir yang bisa dibilang nih dan pick EVOS. Entah dari sisi Juliannya nanti akan ditempatkan di mana, ini tergantung dengan pemilihan hero terakhir dari EVOS SG di game kita yang ketiga kali ini. Oke, last pick. Bakal masuk ke Lolita. Ya, Lolitanya malah di kanan ya. Oke, buat nangkis juga untuk crossbow of tank. Oke, berarti ini Akai jungle. Dia bisa ngerusuh. Betul. Temennya bareng Pin. Pakai Iya. Kaja. Dan bahkan menurutku di sini Akai bisa banget ya untuk langsung crossing di level yang pertama tantang di purple buff. Karena kan untuk di level awal hanya dengan mengandalkan chain atau sword itu gak bakal cukup. Buat Juliannya bisa ngasih damage yang gede ke arah dari jungle, dan retry-nya juga kemungkinan besar banget bisa dimainkan oleh Akai atau diamankan oleh Akai. Iya, dimenangin dengan yang sekarang emblem lagi happening banget, Demon Slayer dan RRQ. Ini akan menjadi kesempatan mereka bertahan di upper bracket dan juga EVOS akan berusaha sekuat tenaga pastinya Yes. untuk mendapatkan slot itu pula. Tapi tentu kolom komentar banjiri dukungan kalian untuk RRQ Nodia Indonesia di MSC 2022 babak playoff. Yap. Game ketiga, game penentuan. Yes, game penentuan kita langsung semarakan hashtag Viva RRQ dan Indo Pride juga tentunya. Dan juga boleh juga semarakan dengan bendera Indonesia di kolom komentar karena ini penentuan RRQ. Mampukah mereka mendapatkan slot upper bracket di MSC 2022 kali ini, karena udah beberapa persebaran masing-masing hero kedua belah tim di area landing phase. Terlihat Vayne udah mulai mengganggu pergerakan dari JPL juga yang coba memberikan harassment ke area jungle patternnya RRQ Hoshi, Budi Ya, Clara. dia bisa ngegangguin pakai Ring of Order, Chip. Terus JPL-nya, tapi dia kan punya durability yang sangat tinggi kan. Jadi ketika dia pakai Ring of Order nggak terlalu berasa. Sementara dari JPL dia nggak takut sama apapun, dia masuk ke area jungle. Lalu dari RRQ pun mereka bakal crossing nantinya. Wah, itu R7 udah mulai bertengger di rumputan untuk memberikan serangan kejutan, tapi ternyata masih bisa tersecure oleh gear dari sisi orange buff-nya. R7 harus mundur, nggak boleh terlalu commit, tapi Layman udah mulai coba untuk memberikan sedikit harassment ke area ada. Mirvin pun sudah mulai melakukan babysitting, udah mulai menampakkan batang hidungnya. Presence-nya membuat EVOS SG Adamir pun harus mundur, tapi kalian nggak boleh mundur tentunya untuk langsung pesan aja GrabFood dengan menggunakan promo MSC X Grab. Akan ada diskon sampai di 20.000 dengan scan QR code yang ada di bawah. Tambah pulsa juga, tapi JPL akhirnya dikejar-kejar, diudak-udak, dan dia harus recall sampai pulang dan membuat tentunya penjagaan terhadap mid lane, bottom lane-nya juga akan lengah. Sementara RQ Hoshi dari R7 berhadapan dengan Nick di arah top lane, ini akan menjadi pertempuran yang
dua-duanya punya kesempatan untuk outplay satu sama lain. R7 kalau misalnya nicknya dekat-dekat turret dia bisa nge-Way of Dragon langsung sih. Cuma durability dari Grok kan besar. Betul. Agak sedikit sulit untuk eksekusi. Paling ya pukul-pukulan manja aja. Benar sekali tentunya. Jadi sama-sama coba untuk mainin aman terlebih dahulu. Ini Lemon bos, ada JPL sama Adamir dari bottom lane. Tapi Lemon udah ngedapetin level 3-nya, saat lagi akan ngedapetin level 4. Sementara pemain dari RQC lainnya mendapatkan turtle yang pertama. Tapi ada fun fact-nya nih teman-teman, di mana tahun 2020 Lemon itu sempat jadi top global 4-1-1. Jadi udah nggak diragukan lagi sih ini 1-1-nya Lemon di game kita yang ketiga. Iya, apalagi ban-ban sekarang kan lebih enak kan dibanding zaman dulu. Yes, lebih gampang buat pecahin weakness point. Iya. Jadi ya 2020 tuh 4 weakness pointnya. Ya sekarang cuma 3. 3, berkurang 1. Dan dari Lemon sendiri di area bottom lane, dia masih bisa survive, bertahan. Sementara Sayla sudah membuka backfist-nya. Albert membuka dengan heavy spin yang menguji pergerakan dari Sayla dan juga gear. Tapi damage dari RQC akhirnya masuk penuh ke arah Sayla. Flicker tak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Divine Judgment karena ada disusul dengan Albert memberikan damage yang besar. One charge dari Nick membuat RQC sedikit porak-porak, tapi Downing Light mengeksekusi Adamir di belakang. R7 sebagai bayarannya begitu banyak pertumpahan parahan darah di arah river. 2 untuk 1. Dari mana Araki Hoshi juga gak mau terlalu overcommit. Dia coba untuk reset mundur lagi. Dan kita bisa lihat juga di mana Turtle yang tersecure oleh Araki Hoshi membuat Araki Hoshi berhasil mendapatkan advantage ya Mo. Yes, ini pertukaran yang mungkin memang 2-1, tapi Dua-dua sih. Dua-dua ya, tapi Dua-dua. dari Oh, iya. sisi goalnya masih tetap lah buat Arkeosi, mereka leading juga. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk talentnya sendiri sekarang, di mana weakness finder dipakai oleh Lemon. Tapi heavy spin dikeluarkan Adamir menjadi sasaran utama bagi pemain RQC. Semuanya bergerak area bottom lane dan akan semakin sulit untuk Adamir farming 2 kali tumbang. Hidup dia akan sengsara di game ketiga untuk early gamenya. Untuk early benar ya. Untuk Karena early. 2 kali ke pick off juga. Dari talentnya bahkan berbeda ya. Kalau kita lihat tadi ada weakness finder, ada effect slow, sedangkan dari Adamir sendiri dia punya tambahan 15% nanti. Yes. Untuk equip dimensinya dia sendiri. Dan talent pemilihan juga agak beda sih, dalam dimana Lemon lebih memilih untuk memainkan attack speed. Sedangkan tadi memang untuk Adamir di sini yang harus dimaksimalkan adalah potensi dengan menggunakan movement speednya. Movement speednya, oke. Turtle yang kedua udah mulai hadir di Land of Dawn. Sudah disambut dengan hangat oleh kedua belah tim. Mereka sudah mulai melakukan encounter di area objektif tersebut, di mana EVOS dari SG udah mulai coba untuk menarik Turtle ke daerah teritorial yang dia miliki. Udah ada satu buah efek surprise yang diberikan oleh seorang Finn, membuat EVOS SG langsung reset dari segi Turtle-nya. Ada efek immobilize juga dari Mystic Field yang dikeluarkan oleh seorang Clay, membuat EVOS SG masih belum mau terlalu overcommit juga. Tapi Turtle justru udah mulai dipoking oleh kawan-kawan dari Araki Hoshi. Dan bahkan efek immobilize yang dikeluarkan oleh EVOS SG pun membuat mereka tidak berhasil untuk merenggut karena satu objektif Turtle. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana RRQ Hoshi sudah mulai kembali maju ke depan. Damage-nya udah mulai memasuki ke tubuh dari EVOS SG, tapi masih bisa ditahan. Dan justru R7 harus tumbang. Finn masih bisa selamat dari cengkeraman maut EVOS SG, tapi Lemon terlihat memanfaatkan keadaan untuk langsung melakukan plating terhadap turret yang ada di area bawah, Budi Clara. Wow, kepengen tuh jadi perfect setup dari tim RRQC, tapi rupanya tidak. Respon yang sangat cepat dari EVOS SG dengan flicker yang mereka miliki berhasil untuk kabur ke arah belakang Albert. Satu heavy spin yang dikeluarin itu kunci banyak banget. Karena bertepat berada di tengah-tengah, banyak banget tembok yang bisa untuk dimaksimalkan. Tapi sayangnya damage-nya belum cukup. Oh yes, dan itulah pastinya ketika Akai menjadi jungler ini masih harus berharap juga dari rekan-rekannya bisa melakukan follow up damage. Sehingga gak sia-sia ketika sedang melakukan heavy speed. Benar sekali. Tapi sekarang kayaknya dia mau gabung langsung ke area bottom lane buat ngedapetin satu turret di arah bottom lane dan berhasil tanpa bisa di-defense. Sementara EVOS SG mencari potensi pick off dengan adanya gear chain udah dikeluarin kali ini. Downing Light juga sudah di-pop up. Heavy spin menguji pergerakan dari tim EVOS, tapi RRQ kehilangan Finn terlebih dahulu. Di area samping sana RRQ gagal untuk mendapatkan pick off yang mereka buka. Finn harus tumbang, tapi kompensasi dengan sangat konstan. R7 berhasil memanfaatkan kekosongan. Nick terlihat terlambat untuk melakukan defense karena R7 fokus untuk langsung menumbangkan struktur bangunan top lane tangan dari EVOS SG. Cuan berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi, tapi EVOS SG tidak mau tinggal diam, di mana dia udah mulai memanage wave minion. Tapi Albert juga nggak mau memberikan space untuk EVOS SG bisa menumbangkan satu objektif turret yang ia miliki. Iya. Mereka udah kehilangan 2 tanpa mereka sadari gitu. Kayak mereka sibuk untuk berkutat dalam peperangan sampai nggak ada yang bisa untuk ke defense. Kehilangan turret,
itu bayarannya lebih mahal dibandingkan kehilangan hero. Ya. Betul. Nggak bisa itu turret tiba-tiba didoain muncul lagi. Emang Popol Kupa. Bisa respawn ya. Dan Iya. ya, ini memang objective play yang lagi dimainkan oleh Arky Hoshi. Mereka dapetin atasnya. Wah, udah bahkan Divine Judgment-nya pun make a play di mana satu hero berhasil ditarik tapi masih belum bisa dimanfaatkan. Namun Dwarf Dragon setelah dibuka begitu saja langsung Seven. Albert pun langsung menjepit karya satu hero tapi masih belum ada follow of damage yang signifikan membuat Arky Hoshi masih belum bisa menumbangkan korban jiwa dari EVOS SG di peperangan yang terjadi di menit kita yang ke-7, Bude Clara. Yes, itu perfect setup dari Arky Hoshi. Heavy spin segala macam dikeluarkan, tapi lagi dan lagi belum bisa untuk menutup, nggak bisa eksekusi dengan setup yang ada. Tapi menurutku itu eksekusi nggak perlu di setup juga, nggak perlu di clearing juga nggak apa-apa, karena Arky Hoshi mereka berfokus kepada hal lain, nge-push laningnya. Sementara dari EVOS mereka mencoba untuk melawan pergerakan, bergerak ke area top lane. Tapi R7 yang menjadi sasaran mereka. Belum connect tapi ada chain yang masuk ke dalam diri R7. Dominant Blast di setup mengunci pergerakan dari R7. Pergerakan dari R7 pun akhirnya dikunci lagi oleh chain milik Gear. 3 member ngegerebek area top lane. Ter-airborne, udah nggak bisa lagi menahan dealing damage, membuat dia harus tumbang. Disul dengan ada satu objektif turret yang hilang, Moa. Ya sini niat banget sebenarnya sih. Kalau kita lihat kalkulasi dari EVOS SG, dan mereka berani untuk naik ke atas karena mereka sekalian mereka harus mencabut satu buah turret yang ada Tapi di atas. bayarannya tengok om di area bottom lane Cipi. Arky Hoshi ngedapetin satu turret tambahan lagi. Tier yang kedua berhasil dirontokin. Yes. Dan juga ada Corrosion Sight bersama dengan Demon Hunter Sword untuk Lemon. Sedangkan tandeman dia pasti ada Adamir yang baru saja dia punya BOD sih, masih belum ada lagi Hunter Strike-nya. Mungkin sedang menuju ke sana, jadi biar ada penetration, dan itu dia. Dan Hunter Strike yang sudah diamankan oleh Adamir, damage-nya bakal jauh lebih sakit lagi. Sekarang dari sisi goldnya nggak jauh beda. Divine Judgment-nya surprise attack yang diberikan oleh Arky Hoshi bisa langsung menumbangkan karya seorang Sayla di area mid lane dan masih mau lebih. Finn tergencet dengan ada satu power charge, langsung di follow dengan Power of Nature juga membuat Finn pun langsung tumbang di tangan anak-anak EVOS SG. Flicker udah digunakan untuk nge-setup ke arah Sayla. Sementara itu kayak dia mau buka map pun bahayanya gede banget. Dia begitu tipis tapi maju ke area depan. Gear udah kabur, Downing Light dikeluarkan, Lemon mengejar. Weakness point-nya belum pecah. Satu lagi tanpa weakness point pun dari R7 menutup Gear di area jungle. Sudah disambut di arah kiri, kanan, gak ada tempat lagi untuk kabur dari Gear. Benar sekali, dan bahkan Turtle sudah berubah menjadi Lord. Lord pun tanpa buang-buang waktu Arky Hoshi langsung poking. Gak adanya observasi terhadap objektif Lord tersebut buat EVOS SG harus kehilangan potensi steal terhadap Lord yang ada di area Land of Dawn. Yap, Downing Light dikeluarin, dan ketika Lord sudah di tangan Arky Hoshi, mereka tinggal mengontrol saja ketiga lane-nya dari tim EVOS. Perlahan tapi pasti alon-alon asal kelakon, nge-push dari segala sisi. Area bawahnya udah terpush, di area atas berusaha untuk diakuisisi oleh EVOS. Mereka nggak mau harus pusing dengan tiga-tiganya, at least bisa fokus seperti di tengah ini. Tapi Finn dengan konsil yang dikeluarkan diseruduk dengan wall charge milik Nick. Tapi Finn berhasil menseret JPL ke area depan. Heavy spin disusul, satu setup yang manis dari Arky Hoshi menyusul ke area belakang dengan adanya crossbow off tank. Sailanya tumbang. Arky Hoshi berhasil ngedapetin 2, tapi Lemon harus tumbang di tangan tim EVOS. Distraksi yang diberikan seorang Finn pun membuahkan hasil yang manis, walaupun Lemon harus tewas di tangan EVOS SG nih Omawa. Ya sini masih pertukaran yang cukup berimbang, tapi pastinya dengan keunggulan objektif yang diamankan oleh Arky Hoshi. Tapi kita kembali lagi ke mode reset sebenarnya ya. Dimana Arky Hoshi meskipun mereka agak sedikit memenangkan duelnya, mereka nggak bisa lagi untuk meneruskan fight-nya karena ya mereka harus kehilangan damage mereka. Ya. Itu si Lemon tadi. Ya, apalagi yang kekunci tadi juga JPL-nya kan, Iya. bukan core-nya, bukan Yes. damage dealer-nya. Karena Adamir sama Gear positioning-nya nggak bisa untuk ditangkap oleh tim Arky. Betul. Menjaga karena lini belakang banget, dan untungnya itu juga ada crossbow attack untuk mengunci Sayla. Selanjutnya, ini tinggal gimana Arky Hoshi nggak lepas untuk memberikan pressure dengan adanya Finn Kaja. Dia bisa nge-setup, Flicker juga udah on. Bisa banget nih cari satu lini belakang dari EVOS SG. Benar sekali, dan ini yang harus dibentuk tentunya momentum yang akan terjadi dari Finn sendiri menggunakan Divine Judgment-nya. Di sini kita bisa lihat juga di mana Finn pun sudah mulai menelusuri rumputan yang ada di area depan. Begitupun juga dengan Gear yang coba untuk meng-clearing wave minion, namun disambut hangat dengan daya damage yang diberikan oleh Albert. Tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi, di mana EVOS SG masih mundur. Begitupun juga dengan Arky Hoshi prefer untuk melakukan clearing aja terhadap wave minion yang terada di area Land of Dawn. EVOS SG masih coba untuk
menyeimbangkan pergerakan permainan RRQ Hoshi di game kita yang ketiga kali ini. Karena terlihat objektif turtle berhasil mereka amban dengan sangat-sangat free, dan bahkan EVOS SG nggak diberikan kesempatan untuk bisa mengamankan beberapa objektif yang ada di area line of down, khususnya turret juga bisa dibilang. Sebenarnya menit ke-11 atau 12 ini udah bisa kita lihat keunggulan dari RRQ Hoshi. Mereka lebih dari network, dari segi turret, dan juga dari segi level. Kita lihat Albert udah dapetin level 15. Yes, dan juga Clay masih tetap dengan damage terbesar ya. Pemberi damage terbesar datang dari RRQ Hoshi. Tapi sudah ada beberapa item yang cukup menyebalkan sebenarnya kalau kita bermain sebagai Kaza. Ada Immortal yang sudah dipegang oleh Gear. Tadi juga ada satu lagi, siapa ya tadi? Ada dua pokoknya yang sudah punya Immortal dari EVOS SG. Dan ini bakal merepotkan sebenarnya. Karena kita tahu bagaimana Divine Judgment adalah skill yang lama banget gitu loh untuk bisa dipergunakan kembali. Kecuali sudah punya fleeting time, betul. Gimana caranya satu setup Divine Judgment membuahkan hasil yang baik, entah dari lini belakangnya ataupun R7 sekarang di sisi kiri. Dia bertemu dengan dua member The Way of Dragon ke arah Gear. Dominant Blast dibuka, R7 berhasil kabur dari EVOS SG. Banyak banget resource yang udah dikeluarin, membuat RRQ Hoshi akan berani nge-engage langsung ke arah lini belakangnya. Divine Judgment menuju ke arah Sayla, tapi Sayla dengan adanya satu bad face memberikan damage besar. Lemon dalam bahaya, mencoba untuk memecahkan weakness point, dan weakness point pun belum bisa terpecah, membuat pemain dari RRQ Hoshi harus mundur ke area belakang. Dengan adanya Downing Light pula, RRQ Hoshi akan semakin percaya diri maju ke area depan. Chain gak bisa menghentikan pergerakan dari milik RRQ Hoshi, tapi Nick tertinggal di belakang. Flicker digunakan dan masih bisa selamat semuanya. Oke, tidak ada korban jiwa dari peperangan yang terjadi, membuat EVOS SG dan juga RRQ Hoshi prefer untuk mundur kembali. Selagi Lord yang akan berjalan, EVOS SG harus mulai memikirkan cara untuk melakukan defense. Di sisi lain RRQ Hoshi pun harus memanage wave minenya agar Lord yang mereka secure bisa memberikan dampak yang baik bagi RRQ Hoshi, khususnya untuk ada di area objective turret yang tersisa milik EVOS SG. Ya, saling menghitung dengan sangat baik damage dari satu sama lain. Potensinya juga kelihatan banget sih dari RRQ Hoshi untuk menjebol inhibitor milik tim EVOS. Bergerak perlahan, menghancurkan seketika dari RRQ Hoshi ke arah turret inhibitornya. Karena 3 lane udah di push secara bersamaan. Ini kita bisa lihat ya di mana RRQ Hoshi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Lord pun udah mulai masuk ke area inhibitor turret yang ada di area bawah. Udah mulai coba untuk di defense dan ternyata dipecahkan begitu saja. Wave minion penunjang pergerakan mereka udah mulai masuk, tapi RRQ Hoshi kembali nggak mau greedy. Mereka prefer mundur lagi, dan bahkan mereka sama-sama coba untuk nungguin lagi momentumnya. Dengan adanya space ekspansi terhadap jalur yang dimiliki, RRQ Hoshi pun nggak mau kelewatan untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Gear. Ya, dengan satu inhibitor aja udah cukup membuat RRQ Hoshi memaksimalkan Lord yang didapatkan. Bottom lane-nya ke secure, ini kayak deja vu game pertama gak sih? Jebol satu di area bawah. Satu ya, tapi ya. Terus nahan lagi, balik lagi. Benar, tapi dari EVOS SG mereka punya power kan sekarang. Mereka punya Sayla. Cecilian, benar. Sayla yang selalu menjadi inceran tapi selalu bisa kabur juga tadi. Ya. Dari Saylanya sendiri. Jadi semakin late game sebenarnya ya EVOS SG mereka masih nyaman-nyaman aja ya. Apalagi kalau dari minionnya di push terus-terusan dengan RRQ Hoshi, ini berarti bahwa stacknya selalu nambah. Iya, sebenarnya FSG mereka mau mengepung RRQ Hoshi. Sangwin kalau di pop up, begitu pula dengan Badface. Tapi Nick dengan wild charge yang sudah dibuka, Lemon dalam bahaya menjadi sasaran utama. Numenon Blast di cancel dengan Albert yang ada heavy spin. Tapi Sangwin kalau di area belakang, Bad Impact terus menerus disapu. Finn masih sangat kokoh di area depan, Immortality masih ada. Tapi Gear nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Kehilangan satu member membuat EVOS SG pincang dan memilih untuk mundur. Dan Downing Light dari Clay langsung ke relung kalbu dari EVOS SG. EVOS SG dalam masalah besar karena RRQ. Mereka akan langsung nge-push juga, mengontrol landingnya lagi dan mengakuisisi Lord dengan mudah. Wah itu on point banget dong ini like-nya. Wah. Yes, itu hilang 2 juga sih dari EVOS SG, di mana mereka harus kehilangan Gear. Yang mana Gear di sini kan Retribution ya. Ini otomatis akan menjadi Lord Mahal. auto ya buat RRQ Free Hoshi. lagi sih. Jadi ini free Lord banget. Free Lord banget untuk RRQ Hoshi dan EVOS SG. Mampukah mereka untuk langsung bisa mempertahankan high grounds yang mereka miliki? Ingat ini Lord di menit 16. Lord ter-evolve yang akan masuk ke area base turret mereka. Mereka harus sebisa mungkin mempersiapkan high ground defense terhadap base turretnya. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana dari Albertnya pun coba untuk buying time terlebih dahulu, memanage wave minion yang nantinya akan masuk ke area base turret dari EVOS SG. Mereka nggak mau membuang-buang waktu tentunya. Di area bottom lane pun R7 sudah mulai clearing wave minion yang ia miliki. Begitupun juga dengan Albert yang di area top lane, karena memang satu objektif turret lagi dari EVOS SG masih cukup
bisa berdiri dengan kokoh di area sana, Budi Clara. Yes, tapi maju ke area depan, Albert membuka dan memicu peperangan kayaknya karena EVOS HG mereka berada dalam defense mode dengan adanya satu Downing Light menyapu bersih EVOS HG. Damage yang sangat besar sama dengan Hafiz bin mengunci 2 member dari EVOS HG. RRQ Hosty mereka akan mengeksekusi langsung menuju ke di belakang. Gear dalam bahaya, begitu pula dengan JPL yang harus tumbang 3 lawan 5. Armiosi masih sangat kokoh di area belakang sana. The Wave Dragon mengunci Sayla, tapi Sayla masih bisa bertahan. Sementara base dari EVOS HG akan menjadi sasaran bagi RRQ Hosty dan inilah dia kemenangan untuk RRQ Hosty dan menetapkan diri di upper bracket. What play game RRQ Hosty tentunya ya, finally berhasil memenangkan pertandingannya dan bahkan terlihat sangat konsisten untuk memegang kendali pertandingan yang ada di area Land of Dawn dan sebisa mungkin gak memberikan celah bagi EVOS HG. Luar biasa. Lemon tersenyum. Akhirnya bisa balik hotel.